Kemudian jemaah sekalian, ada hal-hal yang diperbolehkan. Terkadang dianggap ini hal yang mengurangi pahala, hal yang membatalkan, padahal tidak. Ya, apa saja hal-hal tersebut yang diperbolehkan ketika puasa? Yang pertama, mandi. Ya, boleh mandi ketika puasa? Boleh ya. Sering-sering mandi boleh siang hari. Yang asalnya jarang mandi, saum jadi sering mandi. Panas katanya, gerah ya. Boleh saja ya, mau mandi, mau berendam untuk menyegarkan badan boleh. Kalau berenang boleh atau tidak? Nah, boleh, hanya saja pastikan tidak ada air yang terminum, ya tertelan. Tapi kalau khawatir ya jangan. Ya. Yang kedua, menelan ludah dan dahak. Nah, ini menelan sesuatu yang tidak mungkin terhindarkan. Ludah itu kan di dalam badan kita, bukan barang dari luar. Jadi dia tidak membatalkan. Kalau masalah dahak ini ya mohon maaf ya, ini memang mungkin, cuman ulama membahas ya. Jadi kalau masalah dahak mungkin orang ada yang batuk ya, batuk, dahaknya naik ke kerongkongan, kemudian ditelan lagi, apakah batal? Kalau belum sampai mulut tidak batal, tapi kalau sudah sampai naik ke mulut maka tidak boleh ya, harus dibuang, tidak boleh, itu bisa membatalkan. Yang ketiga, mencicipi makanan dengan lidah. Ibu-ibu ya, yang masak, mungkin masak untuk jemaah masjid ya, kalau kurang garam kan khawatir tidak termakan oleh jamaah ya, maka boleh untuk ibu-ibu ya, yang ada hajat keperluan untuk mencicipinya dengan ujung lidah saja, tapi tidak ditelan ya, jangan ditelan, di ujung saja, kan terasa ujung lidah kita ini Allah ciptakan merasakan ya, terutama asin itu kan di ujung lidah ya, pengucapnya terasa, sudah buang, perlu kumur-kumur menghilangkan rasanya, itu diperbolehkan. Dan ini juga yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik ya. Beliau juga mengatakan bahwasanya tidak masalah mencicipi makanan bagi orang yang memang membutuhkan, ada keperluan ya, tadi ibu masak banyak misalnya untuk keluarga, khawatir masakannya nanti tidak dimakan dan lain sebagainya, boleh cicipi. Atau bahkan sampai mengunyah ya, mengunyahkan untuk anak, misalkan kalau zaman dulu kan kurmanya dikunyah ya, rotinya yang keras dikunyah, dilembutkan oleh ibunya, diberikan kepada anaknya, selama tidak ada yang tertelan maka itu perkara yang diperbolehkan, karena tidak ada bedanya dengan kumur-kumur ya, itu pun diperbolehkan, yang penting tidak ada yang sampai ke tenggorokan. Yang keempat, mencium wangi-wangian dan parfum pengharum ruangan, ini juga tidak membatalkan ya, asap mungkin ada yang kita hirup aroma parfum, sebagian butiran parfumnya mungkin terhirup ke hidung kan kalau kita semprotkan, nah, itu tidak menjadi pembatal saum kita ya. Menggunakan siwak atau sikat gigi, apakah membatalkan? Tidak ya. Hanya saja hati-hati kalau menggunakan pasta gigi ya, sebaiknya dihindari ya, menggunakan pasta gigi kalau sudah masuk waktu subuh ya. Sebaiknya kalau mau sikat pakai pasta gigi ya sebelum waktu subuh ya. Dan sebagian ulama juga ada yang memakruhkan kalau sudah melewati waktu zuhur, seperti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu memakruhkan menggunakan siwak setelah melewati waktu zuhur. Kenapa? Karena agar bau mulutnya tetap ada. Karena bau mulut seorang yang saum itu disebutkan dalam hadis, atyabu indallah min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah dari aroma kasturi. Agar tidak hilang maka jangan bersiwak. Ini pendapat sebagian. Namun sebagian mengkritisi bahwasanya bau mulut seorang yang saum itu bukan dari mulut yang kosong sebetulnya, tapi dari lambung yang kosong. Jadi walaupun bersiwak, tetap saja bau mulutnya itu akan ada lagi selama dia tidak makan, karena itu dari lambung yang kosong, bukan dari mulutnya ya. Nah, ini ya sebagian hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan ya, tidak membatalkan.